Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Namun, realitanya, hukum di negeri ini kerap kali terasa pincang. Kasus yang melibatkan Roy Suryo dan kelompoknya adalah salah satu contohnya. Mereka dengan lantang menuding bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah palsu, sebuah tuduhan serius yang jelas mencoreng nama baik seorang kepala negara. Namun hingga kini, proses hukum yang seharusnya tegas justru seperti jalan di tempat. Tidak ada vonis, tidak ada kejelasan, seolah hukum hanya menjadi tontonan tanpa akhir. Yang lebih mengejutkan, alih-alih fokus mempertanggungjawabkan tuduhan mereka, Roy Suryo CS justru memutar balik fakta. Dalam perdebatan publik, mereka malah menyeret-nyeret masa lalu Sylvester Matutina, seakan masalah pribadi orang lain bisa menjadi pengalihan isu dari inti permasalahan. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah ini strategi terencana untuk mengaburkan kasus sebenarnya? Pertanyaannya sederhana namun tajam. Apakah ada orang besar yang berdiri di belakang Roy Suryo CS, melindungi mereka dari jeratan hukum? Ataukah ini hanya permainan politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok? Fakta bahwa kasus ini berlarut-larut tanpa kepastian hanya semakin menambah kecurigaan. Jika hukum memang berlaku sama bagi semua, seharusnya kebenaran bisa diungkap secara transparan dan adil, tanpa tebang pilih. Namun selama pihak-pihak tertentu bisa mengalihkan isu, menyerang lawan dengan narasi masa lalu, dan tetap bebas melenggang tanpa konsekuensi, maka wajar bila publik mulai kehilangan kepercayaan. Negara hukum yang ideal berdiri di atas keadilan, bukan kepentingan. Dan selama hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas, selama kebenaran dikaburkan oleh permainan opini, maka kita patut bertanya, apakah kita masih benar-benar hidup di negara hukum?